Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah Geologi Bawah Permukaan. Kali ini kita akan berbicara mengenai berdiskusi mengenai konsep well correlation. Jadi bagaimana kita melakukan korelasi data sumur atau kita sebut sebagai log sumur atau log geologi dari pengeboran yang dihasilkan untuk menghasilkan satu model geologi bawah permukaan atau untuk melakukan satu korelasi dari data sumur ke sumur untuk menghasilkan satu model geologi bawah permukaan. Jadi itu adalah salah satu tahapan dalam kita melakukan investigasi keberadaan hidrokarbon di bawah permukaan. Jadi untuk mengetahui geometri, untuk mengetahui kemenerusan, untuk mengetahui play yang ada di lapangan yang kita kerjakan, maka salah satu caranya adalah melakukan well to well correlation atau melakukan well correlation atau korelasi sumur. Nah, nanti yang dikorelasi itu datanya macam-macam. Nah, kali ini kita akan membahas data litologi atau stratigrafi atau data log geologi untuk dikorelasikan. Jadi seperti apa korelasi itu? Jadi korelasi ini sebenarnya hubungan antar proses sedimentasi. Jadi yang kita hubungkan nanti apakah batu pasir dengan batu pasir, batu lempung dengan batu lempung. Nah, kita akan lihat bagaimana konsep korelasi pada dasarnya. Jadi ada beberapa misconception tentang korelasi, karena kalau kita masih menggunakan sistem seperti itu, bukan menghubungkan antar proses sedimentasi, maka kita akan melakukan satu bentukan layer cake correlation, dan itu akan menyebabkan beberapa masalah pada saat pengaplikasiannya dalam industri hidrokarbon khususnya. Ini nanti kita akan perhatikan, karena kita fokus pada eksplorasi hidrokarbon, maka kita akan bersinggungan banyak dengan batuan-batuan sedimen, sehingga kita harus memahami bagaimana proses sedimentasi ini tadi. Jadi korelasi ini pada dasarnya dia adalah menghubungkan antar proses sedimentasi. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau dalam bahasanya Catoniano mungkin atau Peter Vail itu genetic correlation. Jadi secara genetik dia memiliki hubungan. Bagaimana konsep itu kita akan pahami, karena ini penting dalam kita melakukan korelasi data sumur. Kemudian kita akan mendapatkan pola, siklus, dan sistem sedimentasi. Nah, ini yang akan kita hubungkan. Jadi polanya, siklusnya, dan sistem sedimentasi. Bagaimana pola penumpukannya, pola stratigrafinya, kemudian pola penumpukannya, sehingga dia menjadi satu siklus sedimentasi yang menjadi satu buah sistem sedimentasi yang komplit dari hasil korelasi tadi. Jadi model kita nantinya tidak hanya menggambarkan lapisan-lapisan batuan, tapi kita bisa menggambarkan proses sedimentasi yang ada pada lapangan kita tersebut, sehingga kita bisa menggambarkan satu bentukan proses sedimentasi yang lengkap pada satu lapangan. Gunanya untuk apa? Gunanya kita untuk memprediksi, karena kita tahu bahwa geologi itu adalah ilmu yang digunakan untuk melakukan prediksi pada saat eksplorasi. Jadi karena kita sama-sama tidak tahu di bawah permukaan itu seperti apa, nah maka konsep-konsep itu tadi pada kasus ini adalah konsep sedimentasi, itu yang kita gunakan sebagai guidance untuk melakukan prediksi pada saat eksplorasi maupun nanti pada saat pengembangan. Jadi kemana kita akan letakkan titik bor berikutnya, di mana yang kira-kira dia memiliki potensi yang lebih besar, kemana jalur migrasi ini akan dibawa oleh sand body-nya. Nah, kira-kira akan seperti itu korelasi yang akan kita bahas pada hari ini, karena ini penting sekali. Nanti di akhir kuliah ini saya akan berikan satu contoh kasus yang dilakukan oleh Schneider bersaudara. Jadi bagaimana konsep korelasi ini sangat penting sekali untuk dipahami, bahwa korelasi itu bukan hanya menghubungkan satu litologi yang sama, melainkan kita
kita menghubungkan proses dari si sistem sedimentasinya. Kita menghubungkan proses sedimentasinya, dan itu akan berimplikasi sangat besar sekali pada saat memprediksi ini tadi, untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk bagaimana kita akan melakukan enhanced oil recovery-nya atau secondary oil recovery-nya pada saat pengembangan. Nah, itu kita gunakan adalah konsep sedimentasi ini tadi, proses sedimentasi, sehingga korelasi di sini kita menghubungkan antar proses sedimentasi. Perlu diingat bahwa kita menghubungkan proses sedimentasi yang bisa disebutkan sebagai genetically related, jadi berhubungan secara genetik. Bagaimana itu nanti bisa difahami. Pertama, saya tampilkan dulu satu, ini bisa disebut diagram atau rangkuman dari Catoniano. Jadi sedimentologi ini adalah satu ilmu yang membahas proses dari sedimentary of rock formation. Jadi perlu diingat bahwa ini prosesnya. Nah, ilmu yang mendetailkan mengenai proses itu kita kenal dengan istilah sekuen stratigrafi. Jadi bagaimana penumpukan itu, proses penumpukan, proses pengendapan batuan sedimen tadi dijelaskan dalam ilmu sekuen stratigrafi. Dalam sekuen stratigrafi dia membahas mengenai proses, korelasi, dan prediksi. Jadi mungkin kalian butuh 1 semester lagi untuk membahas satu bahasan mengenai sekuen stratigrafi. Tapi di sini saya sampaikan insight sendiri, karena tidak cukup untuk membahas satu bahasan ini sendiri. Sekuen stratigrafi ini dari judulnya kita sudah mengenal bahwa dia adalah sebuah sequence dari strata batuan sedimen. Jadi di situ dia disusun berdasarkan prosesnya yang memiliki korelasi secara genetik dan bagaimana kita memprediksi ke depannya. Jadi ini adalah aplikasi dari sequence stratigrafi. Nah, stratigrafi sendiri adalah korelasi dan atribut dari strata si batuan. Ini bagaimana si stratigrafi nanti kita gunakan untuk melakukan guidance dalam melakukan korelasi. Secara singkat, sedimentologi kita bisa artikan sebagai studi saintifik mengenai batuan sedimen dan proses bagaimana bentuknya. Kemudian stratigrafi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang rock strata, termasuk semua karakter dan atributnya dari rock strata tersebut. Nah, stratigrafi nanti yang kita gunakan untuk mengetahui origin dan geologic historinya. Nah, dari korelasi itu tadi kita akan mengetahui bagaimana stratigrafi di satu daerah tersebut. Dan stratigrafi ini tadi disusun berdasarkan proses ini tadi. Jadi proses sedimentasi. Nanti kita akan lihat, karena kita akan kenal istilah lithostratigrafi dan chronostratigrafi. Manakah yang akan kita gunakan dalam melakukan korelasi sumur pada saat kita melakukan eksplorasi dan pengembangan. Sekilas ini adalah gambaran dari slug model atau model yang menggambarkan satu bentukan sequence stratigrafi yang menjelaskan hubungan antar proses. Jadi kalau kalian sudah pernah lihat ini ya alhamdulillah, kalau belum pernah ya ini bisa jadi pemacu bagaimana kalian melihat. Jadi sequence satu buah sequence itu dibatasi oleh, kalau menurut Peter Fell ya, dibatasi oleh sequence boundary dan sequence boundary berikutnya, dan disambungkan dengan satu bentukan yang conformity. Nah, kemudian si garis-garis ini adalah sebenarnya reflektor dari seismik yang dimodelkan. Garis ini adalah garis-garis waktu. Jadi di dalam sini ini ada beberapa fasies yang berbeda berada pada satu waktu yang sama. Nah, ini yang disebut sebagai genetically related. Jadi secara proses dia masih berhubungan pada satu waktu yang sama. Nanti seiring dengan materi yang disampaikan kita akan melihat bagaimana yang dimaksud dengan genetically related. Nah, ini dihasilkan dari, tapi bukan gambar ini yang menghasilkan ini saya ambil dari Catoniano untuk contoh saja. Jadi
Jadi bagaimana si satu model, satu sekuen ini digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah sekuen binary di mana ketidakselarasan menjadi batas dari satu sekuen dan conformity di bagian ujungnya yang kita sebut sebagai correlative conformity. Kemudian korelasi stratigrafi secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah lithostratigrafi dan yang kedua adalah chronostratigrafi. Kalau lithostratigrafi, kita menghubungkan pasir dengan pasir yang memiliki fases yang memiliki kesamaan. Nah, mana yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan korelasi sumur? Kita sudah seharusnya bisa memahami jika kita berbicara masalah genetically related, berarti dia berhubungan secara genetik dan itu akan dibatasi oleh waktu, seperti gambar ini tadi, gambar slug modelnya Peter Vellin tadi. Yang menjadi batasnya adalah waktu, bukan lagi litologinya. Maka dari sini kita sudah bisa dipastikan bahwa korelasi yang kita akan gunakan dalam melakukan eksplorasi dan pengembangan dari lapangan migas adalah menggunakan konsep chronostratigraphy. Ini adalah konsep korelasi yang seharusnya dilakukan, bukan lagi kita menghubungkan fases-fases yang sama. Ini dijelaskan oleh hukum Walter tahun 1984. Jadi Walter tahun 1984 dia sudah membuat suatu model di mana hukumnya dia mengatakan fases yang saling bertumpuk dan tidak dipisahkan oleh sebuah ketidakselarasan, karena jika dia dipisahkan oleh sebuah ketidakselarasan maka dia akan menjadi satu sekuen yang berbeda. Tidak dipisahkan oleh sebuah ketidakselarasan yang sama memiliki korelasi lateral. Maksudnya fases yang saling bertumpuk secara vertikal, perubahan fases yang terjadi secara vertikal juga terjadi secara horizontal. Jadi misalnya kita dapat ini, kita dapat fases 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan yang di sini. Di belakang dari fases 3 yang terjadi, fases 4 juga ada. Di depan fases 3, fases 2 akan ada. Di depan fases 2, fases 1 akan ada. Nah, begitu juga di fases 2. Urutannya adalah fases 1 di depannya. Belakangnya adalah fases 3 dan fases 4. Nah, ini yang disebut sebagai genetically related. Jadi batas dari korelasi itu adalah waktu pengendapan ini tadi. Waktu pengendapan ini tadi. Nah, ini adalah waktu pengendapan. Jadi jika di sini ada fases 3, maka di belakangnya akan ada fases 4, di depannya akan ada fases 2, di depannya lagi ada fases 1. Begitu juga di sini, jika di sini fases 2, maka di belakang sini nanti akan ada fases 3 yang berwarna merah. Kemudian di depannya adalah fases 1. Begitu seterusnya sampai dia bertemu ke batas ketidakselarasan ini tadi, yang kita sebut sebagai batas sekuen atau sekuen boundary atau SB tadi. Jadi variasi fases vertikal akan muncul pula variasi fases lateral yang sama. Jadi variasi vertikal ini 1, 2, 3, 4, dia juga akan muncul 1, 2, 3, 4 pada variasi lateralnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai genetically related atau kita sebut sebagai chronostratigraphy. Jadi stratigrafi yang disusun berdasarkan waktu, bukan lagi batuannya. Kalau kita menggunakan lithostratigrafi, maka kita akan hubungkan seperti ini korelasinya. Nah, ini nanti akan berdampak besar ini saat kita melakukan pengembangan lapangan atau kita melakukan eksplorasi. Nah, jadi ini dalam satu proses sedimentasi, dia bisa menghasilkan beberapa fases 4, 3, 2, 1. Dalam satu proses juga dia bisa menghasilkan beberapa fases juga
yang sama 4, 3, 2, 1. Nah, ini yang disebut sebagai proses sebagai dasar melakukan korelasi. Jadi saat kita melakukan korelasi, apa yang kita hubungkan? Yang kita hubungkan adalah ini, garis ini. Ini garis apa? Ini adalah garis waktu. Jadi di mana saat proses itu terjadi. Jadi secara genetik dia berhubungan karena dia terbentuk pada waktu yang sama. Nah, ini adalah konsep korelasi yang kita gunakan untuk melakukan well correlation. Jadi perlu diingat, kita sudah tidak lagi menghubungkan antara fasies yang sama. Jadi pasir dengan pasir kita hubungkan semua, kemudian shell dengan shell kita hubungkan semua, kemudian limestone dengan limestone kita hubungkan semua. Kita sudah tidak menganut konsep itu lagi dalam melakukan well correlation ya. Jadi itu penting untuk diketahui karena nanti itu akan berdampak pada lateral continuity dari si reservoir misalnya. Apakah reservoir ini betul-betul dia berhubungan menerus seperti ini, ataukah ada sesuatu yang memisahkan? Nah, itu penting untuk diidentifikasi saat kita melakukan korelasi. Kalau kita menggunakan konsep korelasi lithostratigraphy, ya jadinya akan seperti ini nih. Ini adalah satu gambaran di mana seluruh batuan dia berupa tumpukan yang sama. Sebenarnya model seperti ini bisa terjadi, tapi ini dalam skala kecil. Kalau kita menggunakan skala besar dalam eksplorasi, maka kita tidak akan menyupai pelamparan yang seluas ini. Di pantai mungkin kita akan menemukan pasir, tapi saat kita masuk ke daerah yang lebih dalam, maka pasir ini pada waktu yang sama dia akan berganti fasiesnya menjadi yang lebih halus. Semakin ke darat maka dia akan semakin kasar juga fasiesnya. Nah, itu yang terjadi pada saat pengendapan, pada saat proses pengendapan, sehingga sesuai konsep kronostratigrafi tidak bisa dihubungkan pasir dengan pasirnya karena dia berbeda waktu. Kalau seperti ini akhirnya kita menghubungkan layer yang sama. Nah, ini adalah konsep lithostratigrafi di mana kita melakukan korelasi antar sumur dengan menghubungkan titik yang sama. Kalau dia sumurnya dekat pada satu lingkungan yang sama, misalnya dia melakukan pemboran di satu, ini bukan pengendapan saja, pada lingkungan pantai, atau di pantai juga masih banyak pembagian, misalnya di shelf juga masih banyak pembagiannya, atau di danau lah, di tengah danaunya dia menghubungkan akan seperti ini jika dekat. Tapi kalau jarak sumurnya jauh, maka perlu diperhatikan apakah kita masih bisa menggunakan konsep seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas yang harus kita hubungkan adalah prosesnya. Proses itu dibatasi oleh si waktu tadi. Jadi saat proses itu terjadi, maka batasnya adalah waktu. Contohnya ini pada saat katakanlah ini waktu sekarang di mana delta sedang terjadi. Nah, sayatan dari A ke B ini dibuat seperti ini. A ke B ini dibuat oleh Allen tahun 1998, digambarkan oleh Allen. Nah, sehingga dia akan menghasilkan satu fasies yang seperti ini. Mana yang menggambarkan kondisi sekarang? Penampang yang menggambarkan kondisi sekarang. Penampang yang menggambarkan kondisi sekarang adalah ini, garis merah ini. Jadi ini adalah fluvial sistemnya, ada di atas ini. Kemudian ini ada delta plane-nya. Nah, ini delta plane yang sekarang ya. Yang warna putih ini delta plane. Delta plane yang sekarang. Ini. Kemudian ini di sini ada delta plane. Delta plane yang ada di atas ini. Kemudian ini ada delta front. Ini delta front yang sekarang, yang ini. Yang ini kita nggak lihat nih karena ketutupan sama delta plane. Kemudian yang di sini ada offshore mat ya. Ini adalah offshore mat. Ini offshore mat yang sekarang, yang ini nggak ada. Nah, kalau kita bor di sini, maka yang kita dapatkan adalah delta front, kemudian offshore mat. Kalau kita bor lagi di sini, maka yang kita dapatkan juga delta front dan offshore mat.
Nah, tapi yang perlu diperhatikan, apakah delta front di sini ini bisa kita hubungkan seperti ini? Faktanya tidak, karena secara proses dia akan kita hubungkan ke offshore mat, karena yang membatasi tadi adalah waktunya. Ini adalah garis waktunya. Ini adalah delta front di waktu sebelum sekarang. Ini waktu yang sekarang, ini waktu yang kemarin lah, katakanlah kemarin. Misalnya ini yang sekarang, ini yang 10.000 tahun yang lalu. Ini waktu yang A, ini waktu yang B. Sehingga ini tidak bisa kita hubungkan. Yang kita hubungkan adalah dengan offshore mat yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah korelasi yang benar, bukan yang kita hubungkan yang sama seperti ini. Nah, karena nanti ada implikasinya. Jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana konsep korelasi itu menggunakan kronostratigrafi. Saya rasa kalian sudah banyak berdiskusi tentang ini di mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi, sehingga saya hanya sedikit mengulang saja. Contohnya adalah ini. Ini adalah model yang dibuat untuk, ini saya ambil dari slide presentasinya Pak Nuki. Jadi ini satu model yang tadi yang ditambahkan oleh beliau menggunakan garis waktu ini. Ini adalah T1, T2, T3, T4. Jadi di mana T1, T2, T3, T4, ini T4 sebenarnya. Dia menunjukkan variasi vertikal. Nah, kemudian secara horizontal dia akan memiliki variasi yang sama. Tapi yang kita hubungkan dulu adalah waktunya. Di mana waktu tersebut adalah T1, T2, T3, T4. Jadi penting untuk kita mengidentifikasi satu marker pada setiap sumur yang akan kita korelasi, baik itu marker litologi maupun itu marker umur, supaya kita memiliki batasan di mana kita akan mengidentifikasi satu genetic correlation pada sebuah proses sedimentasi yang ada di lapangan yang sedang kita kerjakan. Contoh lainnya adalah ini. Ini adalah gambaran model yang dibuat oleh Nicole tahun 2009. Ini adalah satu model delta. Jadi di sini dia dilakukan pemboran. Di paling atas dia dapatkan delta plane, kemudian dia dapatkan mode bar, kemudian dia dapatkan delta front, kemudian dia dapatkan pro delta. Kemudian di delta channel dia dapatkan delta plane-nya, atau ini masih bagian dari delta channel. Kemudian dia dapatkan mode bar, kemudian dia dapatkan delta front, kemudian dia dapatkan pro delta. Kemudian di sini kita ada interpretary B. Kemudian di sini ada mode bar, kemudian di sini ada delta front, kemudian di sini ada pro delta. Kenapa bisa demikian? Karena perubahan secara progradasi tadi ini menyebabkan si delta plane-nya dia akan berpindah ke depan. Jadi delta plane ini menumpuk mode bar yang sebelumnya ada di sini, karena dia maju pengendapannya. Nanti pada pengendapan berikutnya maka delta plane akan di sini atau bahkan di sini. Kalau di sini digambarkan dia sudah sampai di menutupi mode bar, berarti sebelumnya mode bar ini ada di sini. Jadi mode bar ini pada waktu sebelum ini, waktu sekarang, mode bar itu ada di bawahnya, di bawahnya si delta plane. Kemudian di bagian sini berarti kita akan ketemu pro delta. Atau delta front dulu, ya kan? Delta frontnya di sini, kemudian di sininya pro delta. Nah, jadi saat kita mengkorelasikan waktu yang sekarang, kita tidak lagi menghubungkan antara mode bar dengan mode bar dengan mode bar semua. Enggak, jadi kita menghubungkan waktu yang saat ini terjadi. Jadi setelah delta front, maka di depannya delta front ada delta channel kalau kita buat lintasannya seperti ini sumurnya.
Setelah delta channel kita ketemu interdistributary bay. Kemudian kita ketemu delta front. Kemudian kita ketemu pro delta. Modbarnya kemana ya? Modbarnya kalau dari sini interdistributary bay, berarti modbarnya kira-kira di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai framework. Jadi kita sudah memiliki framework dari si delta pada lokasi kita. Jadi ini deltanya tipe apa? Apakah dia yang wave dominated atau fluvial dominated, atau dia yang didominasi oleh tidal? Sehingga kita sudah memiliki framework. Jadi setelah kita menemukan interdistributary bay, kemudian kita langsung menemukan delta front atau pro delta, maka kita harus curiga modbarnya ada di mana. Apakah dia ada di depan sini, ataukah dia ada di arah sebelah sini? Misalnya ini timur dan barat, berarti interdistributary bay di sini, kemudian langsung delta front. Kita harus curiga bahwa si modbar yang didominasi oleh sen ini tadi, dia ada di mana? Berarti kemungkinan ada di arah selatannya. Atau arah utaranya. Kalau dia langsung ketemu delta front atau pro delta. Nah, ini yang kita sebut sebagai framework atau batasan dalam kita melakukan korelasi, sehingga kita sudah bisa memprediksi kemana si modbar ini tadi hilangnya. Karena secara model seharusnya yang kita dapatkan baik di sedimentary proses yang sekarang maupun yang di masa lalu, dia akan mirip seperti itu sesuai dengan hukum uniformitarianism. The present is the key to the past, ya kan? Jadi kita bisa mengidentifikasi apa proses yang terjadi di masa lalu itu juga terjadi di masa sekarang. Jadi, dia pasti ada modbarnya, tapi modbarnya ada di sebelah mana? Di depan sini kah, sehingga dia tidak terlewati atau tidak dilakukan pemboran di sini, ataukah dia sebelah utara atau di sebelah selatan? Tergantung kita melihat kemana arah landward dan basinwardnya. Kalau saat ini kita lihat ini adalah landward yang mengarah ke daratan, ini yang mengarah ke cekungan. Nah, berarti kalau di sini ada interdistributary bar, interdistributary bay, maka kemungkinannya jika seperti itu landward basinwardnya, maka kemungkinannya si modbarnya akan ada di utara dan di selatan dari interdistributary bay-nya. Nah, kira-kira seperti itu korelasi ini dilakukan. Jadi sekali lagi yang kita hubungkan bukan lagi fasies yang sama, jadi yang kita hubungkan adalah waktu yang sama yang menunjukkan proses yang terjadi pada saat itu. Sehingga dalam satu korelasi ini nanti dia bisa terjadi perubahan fasies di dalamnya. Ini perubahan fasies dari fasies yang disusun oleh delta plane menjadi delta channel. Kemudian ini perubahan fasies lagi, ini juga perubahan fasies lagi, ini juga perubahan fasies lagi. Nah, tapi dia korelatif secara proses yang terjadi saat ini, dia berhubungan. Jadi genetically correlated dia sebenarnya. Namun terjadi perubahan fasies pada saat pengendapannya tadi sesuai dengan di mana dia diendapkan. Jadi yang kita hubungkan adalah marker waktunya ini tadi. Ini waktu yang sekarang. Dari mana kita dapat marker ya? Marker itu bisa dari litologi. Litologi yang bisa jadi marker, litologi yang seperti apa? Litologi yang punya waktu yang singkat tapi penyebarannya luas. Misalnya batu bara, misalnya batu gamping, misalnya tuf. Nah, itu bisa dijadikan satu marker, atau satu lapisan dolomit yang luas. Nah, itu bisa dijadikan satu marker. Nah, ini yang kita harus pahami, berubahnya konsep dari lithostratigraphy menjadi chronostratigraphy. Kalau lithostratigraphy kita akan hubungkan semua pasir yang sama ini. Kemudian kita hubungkan semua shell yang sama. Kemudian kita hubungkan
pasir yang sama. Nah, jadi akhirnya akan membentuk satu layer cake ini, layer cake correlation. Nah, ini akan berbahaya pada saat kalian melakukan pengembangan lapangan nantinya atau eksplorasi nantinya. Jadi korelasi itu tidak harus pasir dengan pasir selalu dihubungkan. Yang perlu kita hubungkan dulu adalah ini, garis waktunya ini. Jadi yang nomor 2 sama yang nomor 2 sama yang nomor 2 harus dihubungkan dulu. Yang nomor 3 sama yang nomor 3 dihubungkan dulu. Yang nomor 4 sama nomor 4 dihubungkan dulu. Nah, kemudian kita melihat perubahan fasies di dalamnya. Jadi ini adalah garis waktunya nih. 4, 3, 2, 1. Nah, ini yang kita korelasikan. Jadi yang kita hubungkan adalah garis waktunya. Kemudian kita melihat perubahan fasies di dalamnya. Ini yang disebut sebagai chronostratigraphic correlation. Kalau lithostratigraphic correlation, dia nggak peduli sama urutan waktunya. Yang dia pedulikan adalah menghubungkan fasies yang sama. Nah, jadi ini bisa memiliki macam-macam bentuk nanti. Ini bisa saja dihubungkan dengan pasir yang sini lagi. Pasir ini bisa saja dihubungkan dengan pasir yang ini masih. Kemudian pasir yang ini masih bisa dihubungkan dengan pasir yang ini. Karena batasannya hanya litologi dengan litologi, atau fasies yang sama dengan fasies yang sama. Jadi bermacam-macam interpretasi yang bisa dihasilkan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa marker ini, waktu ini harus kita hubungkan dulu, sehingga di dalamnya baru kita akan melihat bagaimana perubahan fasies itu terjadi. Yang kita sebut sebagai chronostratigraphic correlation. Jadi yang kita gunakan adalah konsep chronostratigraphic correlation. Jadi setelah ini nanti kita akan coba bagaimana melakukan korelasi dari sumur yang sudah kita miliki. Ini ada beberapa sumur nih. Kalau di sini ada 3 sumur, ada 4 sumur, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia hubungkan dulu markernya ini. Markernya di sini apa? Markernya adalah umurnya. Nah, setelah itu baru kita lihat perubahan fasiesnya. Nah, ini yang kita gunakan untuk menentukan bagaimana langkah yang akan kita lakukan selanjutnya dalam melakukan eksplorasi maupun eksploitasi atau pengembangan dari si lapangan hidrokarbon tersebut. Ini adalah satu contoh yang dilakukan oleh Schneider, di mana ada satu perusahaan migas yang dia mengalami kesulitan dalam secondary oil recovery. Jadi setelah produksi itu dilakukan secara maksimal, maka laju produksi itu akan menunjukkan penurunan. Nah, penurunan ini harus diatasi dengan cara lakukan treatment oleh engineer. Bagaimana treatmentnya? Bisa menggunakan dorongan air, bisa menggunakan kimia, dan yang lainnya. Nah, untuk melakukan itu kita perlu tahu kondisi di bawah permukaan. Jadi katakanlah kita punya 1, 2, 3, 4 sumur. 4 sumur dengan kondisi log sumur yang seperti ini. Jadi ini ada lapisan batu pasir, lapisan reservoir. Saat kita menggunakan conventional correlation, artinya kita menggunakan si lithostratigraphic, maka kita akan menghubungkan si lapisan yang tebal dengan sama lapisan yang tebal, lapisan yang tipis dengan lapisan yang tipis. Karena kita hanya menghubungkan fasies dari si reservoirnya. Nah, ini menjadi masalah saat dilakukan pengembangannya. Jadi si water float itu tadi diberikan di setiap sumur ini tadi, di setiap jarak sumur. Yang diharapkan dia akan diharapkan semua sumur ini terhubung, sehingga dia langsung bisa mendorong si hidrokarbon untuk masuk ke sumur-sumur produksi ini. Dia berikan di ujung dan di ujungnya, sehingga itu akan menyebabkan kegagalan karena tidak dilakukan dengan benar. Nah, kemudian si Schneider dia melihat kembali si korelasinya, dan dia lihat satu bentukan
yang diabaikan dari proses sedimentasi tersebut. Jadi ternyata dari core yang dia dapatkan, dia menghasilkan satu konseptual model. Konseptual model tersebut adalah pada lingkungan tidal, sehingga dia memiliki satu batasan-batasan di mana si pasir ini tadi tidak terkoneksi langsung, melainkan adanya satu mud drape ini tadi, atau lumpur yang sebagai lempung yang sebagai penghalang dari satu, sebenarnya sudah ada di sini tapi dia tidak hubungkan karena di sini dianggap menerus, sehingga water floodnya dilakukan di ujung dan di ujung. Nah, ini yang berbahaya karena sebenarnya secara konseptual sedimentasi prosesnya ini berada pada waktu yang berbeda nih pengendapannya, karena ini berupa satu semacam longshore current. Jadi setiap bentukan seperti ini dia akan dibatasi oleh satu mud drape. Nah, mud drape ini tadi yang menghalangi si water flood yang sebelumnya dilakukan dengan teknik peletakan di ujung dan di ujung. Jadi otomatis yang 3 dan 3, 5 ini tidak akan dapat tekanan dari air yang diberikan, sehingga produksinya tidak akan meningkat. Nah, sedangkan si geologis berikutnya dia melakukan di setiap interval, karena kemenerusan dari si reservoirnya ini tidak sama dengan korelasi yang sebelumnya, dan akhirnya ini berhasil dilakukan. Jadi ini adalah identifikasi bahwa ini adalah tidal channelnya, kemudian ini adalah flow barrier, kemudian ini adalah outlet bars. Jadi dia mengidentifikasi ada 4 sand body di sini dan bagaimana dia melakukan si injeksi air tadi untuk mendorong hidrokarbonnya keluar, dan ini berhasil meningkatkan jumlah produksinya. Jadi flow barrier ini atau mud drape ini tadi ini yang menghalangi si water flood yang sebelumnya, dan akhirnya ini yang terjadi sebelum dilakukan korelasi dengan konsep yang benar. Jadi berdasarkan stratigraphic proses atau sedimentary proses, korelasi yang dilakukan menghasilkan model seperti ini. Dia menghubungkan satu pasir dengan pasir yang sama, dan akhirnya apa? Akhirnya saat dilakukan water flood dia hanya naik sedikit kemudian turun lagi secondary recovery-nya. Jadi awalnya setiap 20 acre dia lakukan 5 spot untuk modelnya. Nah, setelah di sini dilakukan korelasi secara benar, maka dia akan tambahkan setiap jarak antar sumurnya. Maka yang terjadi adalah flow barrier ini lagi bukan jadi penghalang, karena setiap sand body sudah dapat tekanan masing-masing dari water floodnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia seperti menemukan lapangan baru nih, produksinya meningkat jauh. Nah, kemudian dia tetap mengalami, suatu saat pasti akan mengalami decline lagi. Nah, kalau di sini dia bisa melakukan enhanced oil recovery lagi, maka dia akan bisa naik lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh keberhasilan bagaimana konsep korelasi berdasarkan dari proses genetically correlated itu bisa diaplikasikan untuk memprediksi bagaimana treatment yang dibutuhkan saat melakukan pengembangan lapangan, atau pada saat eksplorasi juga seharusnya tetap mempertimbangkan hal ini, karena ini penting bagi seorang geologis untuk memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk peningkatan jumlah produksi atau untuk menemukan satu akumulasi hidrokarbon yang baru berdasarkan konsep korelasi ini tadi. Karena model ini tadi, sekali lagi saya tekankan, model-model yang dihasilkan oleh ahli geologi dalam eksplorasi di bidang apapun itu yang akan menjadi guidance untuk keberhasilan atau kegagalan nantinya yang akan terjadi pada satu aktivitas eksplorasi maupun pengembangan
di dunia industri. Nah, itu penting sekali untuk kita pahami bersama. Sekali lagi, konsep-konsep korelasi seperti ini itu harus ditanamkan benar-benar bagaimana kita melakukan korelasi. Jadi sekali lagi yang dihubungkan adalah prosesnya. Jadi batasan dari korelasi tersebut adalah waktu. Jadi yang pertama kita hubungkan adalah waktunya, markernya, kemudian baru kita mengidentifikasi fasies yang ada di dalamnya. Bagaimana perubahan fasiesnya? Apakah dia sudah sesuai dengan konseptual model yang kita susun sebelumnya sebagai satu framework itu tadi. Kira-kira seperti itu kuliah kita kali ini. Semoga kalian bisa menangkap. Jika ada yang harus ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum